Di suatu tempat, terlihat seseorang yang terjatuh. Orang tersebut ialah Rokus. Ia berkata, "Apa lagi yang kau lakukan sekarang?" Orang yang mendorongnya adalah Rocis. Rocis pun berkata, "Aku sedang melaksanakan tugas, jadi tolong jangan berbicara. Aku melakukan investigasi mengenai beberapa tuduhan. Kalau kau mengganggu, maka tuntutanmu itu akan bertambah." Rokus yang mendengar itu dia bertanya, "Memangnya tuntutan apa yang kau maksud?" Ayah Rokus pun dia bertanya, "Aku bingung. Kalau hal seperti ini terjadi, harusnya Anda menghubungiku dulu. Apakah bagi Anda dukungan kami itu mengecewakan?" Pias yang mendengar itu dia hanya menoleh dan tersenyum. "Pangeran Pias, bahkan jika memang itu mengecewakan, bukankah ini sedikit berlebihan?" Pias pun merespon, "Aku minta maaf soal itu. Namun aku harus bilang padamu, kali ini bukanlah investigasi pajak yang simpel. Weapon Base terletak di seluruh wilayah Emilia. Perintah pembongkaran toko-toko Weapon Base yang ada di lokasi-lokasi tersebut akan dikeluarkan." Pernyataan dari Pias tersebut sontak membuat ayah Rokus terkejut. Begitu juga dengan Rokus. Dia pun berteriak, "Apakah Anda berencana untuk mengusir Weapon Beast dari negeri ini? Anda tidak bisa melakukan ini." Pias pun menatapnya. Menghindari pajak, sirkulasi dana ilegal, dan bahkan tuduhan penyuapan. Alasan untuk melakukan investigasi pajak ini sudah lebih dari cukup. Tapi semua itu adalah dana sponsor yang dipersembahkan untuk Yang Mulia Prince. Dan lagi pula, tuduhan-tuduhan itu saja belum cukup untuk menjadi alasan ditutupnya Weapon Base. Pias pun merespon, "Bukankah kau juga mensponsori Tudris? Karena kita tidak tahu siapa di antara kami yang akan menjadi raja, maka kita berdua harus berhati-hati. Dan masih ada banyak tuduhan selain ini, eksploitasi dan penipuan terhadap ras-ras lain. Apa kau bisa menyangkalnya? Perkembangan Weapon Beast dengan cara mengeksploitasi bangsa Drow, itu pasti sudah jadi fakta yang umum kan? Dan Zen Argo, bagaimana pendapatmu soal ini?" Ayah Rokus yang bernama Argo itu pun menjawab, "Para pedagang punya cara mereka masing-masing untuk bertahan. Begitukah? Lalu bagaimana dengan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap seorang warrior?" Rokus yang mendengar itu dia sedikit ketakutan. Pias melanjutkan, "Raven Mercenary Corps yang anggotanya berisikan mercenary Triple S Class tidak pernah menyisakan satupun target ketika mereka menjalankan misi, khususnya pemimpin mereka, Mark Blantyre. Ku dengar dia adalah orang hebat yang bisa mengalahkan pasukan-pasukan musuh sendirian. Memperjakan orang seperti itu untuk melakukan pencobaan pembunuhan terhadap warrior Emilia. Seandainya aku tidak menutupi insiden ini, kalian pasti ditangkap sekarang." Argo pun merespon, "Itu betul, Pangeran. Tapi yang mengkhawatirkan adalah bila Anda terus menekan kami seperti ini, bukankah kami bisa meminta perlindungan pada Pangeran Tudris?" Pias yang mendengar itu dia hanya santai, "Itu tidak masalah. Kalau kau menang, beritanya akan segera menyebar." Argo pun bergumam, perkataannya itu memang benar. Rokus lagi-lagi dia berteriak, "Itu konyol. Kekuasaan Pias lebih lemah ketimbang Tudris." Argo yang melihat tingkah laku dari Rokus, dia pun menyuruh pengawal atau bawahan Rokus untuk membawanya. "Bawa dia ke tempat lain." Pengawal tersebut pun merespon, "Baik, saya mengerti." Rokus pun dia diseret untuk menjauhi tempat tersebut. "Tunggu, lepaskan aku." Ayah, tunggu dulu." Argo berkata, "Mohon jangan salah paham. Anak itu hanya keceplosan karena dia masih frustasi. Aku memberikan ini dengan harapan Anda bisa mempertimbangkan sikap tidak sopannya itu. Melihat ketulusanmu ini, aku akan memaafkan ketidaksopanannya."
Jangan terlalu merasa berkecil hati karena persoalan ini. Ketika aku sudah menjadi raja, pada akhirnya semuanya akan ada di tempat semestinya. Setelahnya mereka pergi. Kelompok Argo yang melihat kepergian Pias mereka hanya diam. Setelahnya Argo berbicara, "Lagi-lagi kau mengecewakan. Kita ini warrior, bukan pembunuh yang mempekerjakan asasin. Apakah aku melakukan hal yang salah? Aku hanya ingin menghukum berandal yang menghina ayahku dan mencuri barang-barang kita. Ya, yang berandal, sok pahlawan terpuji itu lakukan adalah penghinaan bagi kita. Namun, kesalahanmu adalah tidak memastikan apakah barang yang dia curi itu adalah barang terkutuk atau bukan." Argo pun menghela napas lalu melanjutkan, "Sepertinya bisnis bukanlah hal yang cocok untukmu dan untukku." Rokus yang mendengar itu wajahnya gelap seketika. Dia pun terdiam. Lalu dia menangis sembari berkata, Ayah, aku hanya ingin kau mengakui kemampuanku." Bawahannya yang melihat Rokus menangis, dia berkata, "Jangan terlalu berkecil hati, Tuan Muda. Aku yakin Tuan pasti melakukan itu karena dia peduli pada Anda, Tuan Muda. Warrior itu, pedang itu, semuanya ini karena dia. Ini belum berakhir. Signatur jegal. Hei, ya, Tuan Muda. Bukankah kita masih punya satu demonic sword lagi?" Bawahannya itu pun merespon, "Tuan Muda, apa Anda yakin dengan hal ini? Kalau terjadi kesalahan..." Rokus pun membentaknya, "Diam, dan bergeraklah dengan cepat. Berikan demonic sword itu pada mercenary yang pantas dan panggil dia kemari. Lalu kalian berdua akan bertarung secara sederhana dan akhirnya mati. Dibutuhkan pengorbanan dalam jumlah tertentu, tapi itu tidak masalah. Jika kita menyegel pedang itu, maka dia akan berakhir kan?" Bawahannya pun berkata, "Jika Anda tidak menggunakan sarung tangan anti-magic, maka Anda bisa saja kerasukan. Tolong jangan mendekat, Tuan Muda." Baiklah, aku mengerti." Namun di saat itu, demonic sword itu menghasut. Hasrat. Rokus yang melihat pedang demonic sword itu, dia seperti dikendalikan. Setelahnya dia berjalan dan mendekati demonic sword itu. Bawahannya yang melihat itu, dia berkata, "Tuan Muda, Anda tidak boleh mendekatinya." Bisikan dari demonic sword itu terdengar kembali, "Datanglah padaku. Aku akan memberimu kekuatan untuk membakar segalanya." "Tuan Muda," teriak bawahannya untuk menghentikan Rokus, "aku akan memenuhi semua keinginanmu." Terlihat bawahan Rokus mencoba untuk menghentikannya. "Tuan Muda, jangan sentuh itu." Rokus pun menyentuh demonic sword itu. "Hingga kematian mengakhirimu," ucap demonic sword. Setelahnya terlihat itu membakar anak buah dari Rokus tersebut. Terlihat sebuah sosok yang berkata, "Bakar, bunuh, hasrat. Aku akan memberimu kekuatan hingga kematian menghentikanmu." Terlihat Rokus yang tidak sadar. Dia bercucuran keringat. Apa ini? Di belakangnya terlihat juga anak buahnya yang seperti terbakar. Lalu terdengar suara langkah kaki seseorang. Rokus yang melihat itu, dia tercengang. "Kau siapa?" Memperlihatkan sesosok wanita dengan penampilan serba warna merah. Wanita itu pun berkata, "Aku adalah sang demonic sword. Aku adalah sang sword of desire, Artemis. Aku akan bersamamu hingga kau menjadi abu." Rokus dia ketakutan. Setelahnya dia pun berlutut tepat di hadapan Artemis. "Aku akan membakar segalanya." Dijelaskan, Artemis, sang sword of desire, memperkuat hasrat penggunanya. Bila pedang yang mengingatkan kita pada api yang menyala dan pelindung pedang bagai api yang membara, pedang ini bisa mengeluarkan api yang lebih hebat dari Dragon Blast.
Beberapa waktu setelahnya, Sin berpindah di kerajaan, tepat di mana hari dieksekusinya putri atas perlakuannya dan kenaikan pewaris tahta. Terlihat Rocis yang menggiring putri dan Rena di tengah kerumunan warga, menyamar sebagai warrior of Dom, membawa ketakutan di Neotemion. Beberapa bulan terakhir, pembunuh berantai bangsawan telah ditemukan. Pelaku utamanya, pengawal kerajaan, Rena Semilio. Lepaskan aku. Apa kalian tahu yang dirasakan yang mulia saat ini? Putri hanya terdiam, melanjutkan perkataan Rocis. Kaki tangan Putri Lorele Emilia. Putri dia bergumam, aku tak menyesal membawa Rena atau bahkan Warrior of Dom, karena itu semua untukku. Tapi Putri di sini, aku jelas tak salah. Putri Lorele. Putri masih bergumam, hal yang ingin aku lindungi adalah, aku sangat berterima kasih orang-orang ini. Bunga yang dipegangnya pun terjatuh. Itu dihancurkan oleh seorang penjaga. Rocis dia berkata, sudah saatnya, ayo pergi Putri. Putri masih bergumam, aku tak bisa mundur kalau sudah begini. Takdirku, masa depan dari rakyat di negeri ini, aku akan menyerahkannya padamu, Signatur Jegal. Beberapa waktu setelahnya, terlihat putri yang berada tepat di hadapan raja. Orang-orang yang melihat itu dia berkata, pewaris yang sah, Pangeran Tudris seharusnya menjadi raja. Yang lain juga berkata, orang-orang kuno ini, tidakkah mereka tahu Pangeran Pias adalah pilihan yang populer? Ada rumor yang beredar bahwa tak hanya Warrior of Dom, tapi Sir Albert telah menjadi orang pilihan Pangeran Pias. Oh, itulah mengapa Pangeran Todris duduk dengan ekspresi seperti itu. Raja pun menghentikan diskusi beberapa orang atau penonton. Diam. Lalu dia berkata, kau telah melakukan sesuatu yang menarik, Laurel. Putri pun merespon, aku baru saja membersihkan parasit yang menggerogoti kerajaan. Oh, respon raja. Raja pun menatapnya, lalu melanjutkan, membunuh bangsawan kotor yang telah menggerogoti kerajaan demi rakyat di kerajaan ini. Membunuh? Aku bisa melakukannya lagi, jawab Putri. Tidak, kau hanya seorang pembunuh. Suara tersebut membuat Putri terkejut, yang dimana suara tersebut berasal dari Pias. Pias pun melanjutkan, akan ada lebih banyak pengorbanan jika aku tak menyelesaikan kasus ini. Maka kehormatan Emilia akan semakin turun. Para bangsawan, apa aku benar? Ucapnya kepada kerumunan. Benar, benar. Hukum pembunuh bangsawan. Hidup Pangeran Pias. Pias, 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 Pias. Pias mendengar sorakan tersebut. Dia tersenyum kejam. Dalam hatinya dia berkata, itu benar. Namaku Pias Emilia. Lihat prestasiku yang kuat, dan berteriak bahwa aku kuat, layak menjadi raja. Diperlihatkan kilas balik saat Pias masih kecil. Di saat dia terjatuh, ada seseorang yang menghampirinya dan mengelus kepalanya. Matahari kecilku Pias, kenapa kau menangis? Ibu, kenapa aku tak bisa makan dengan ayah raja dan kakak laki-lakiku? Apa karena warna rambutku berbeda? Pias, pikirkan kata-kata ayahmu. Bukan, yang mulia, yang kuat memperoleh segalanya. Begitulah adanya. Matahari kecilku, jika ada yang kau inginkan, kau harus menjadi kuat. Kembali di saat ini. Pias yang mengingat itu dia menatap ke langit. Setelahnya dia berkata, Signatur Jegal, bagaimana pendapatmu? Aku dengar kau ingin mengatakan sesuatu mengenai kasus ini.
Ya, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting untuk semua orang. Pias pun bergumam, tepati janji musik Naturjegal. Berjanji setia kepadaku di sini bersama Albert. Jegal pun berjalan maju. Setelahnya dia sedikit berbalik dan menoleh. Namun ekspresi Pias yang melihat Jegal, dia terkejut. Itu karena senyum aneh yang tidak biasa dari Jegal tampilkan, yang membuatnya tidak nyaman. Jegal pun mulai berbicara. Hal yang ingin ku katakan adalah Todris Emilia dan Pias Emilia, bajingan yang tak seharusnya muncul lagi di dunia ini. Perkataan dari Jegal membuat semua orang terdiam. Setelah tersadar dari rasa keterkejutan mereka pun berkata, "Apa yang barusan kau katakan? Kita memujinya sedikit karena kau warrior, tapi kau pasti tak tahu betapa menakutkannya dunia ini. Kita harus mengurungmu karena pencemaran nama baik terhadap keluarga kerajaan." "Diam!" Raja pun menghentikan mereka semua, lalu berkata, "Teruskan." Jegal dia membungkuk. Ini daftar korban dan target, yakni para bangsawan. Hans Weintrain menculik gadis di wilayah kekuasaannya dan memaksa mereka ke dalam prostitusi. Epelia Wedrego memberikan pinjaman berbunga tinggi kepada rakyat, menjual mereka kepada pedagang budak jika mereka gagal membayar, dan lain-lain. Dan sisanya, para penjahat ini memiliki kesamaan. Faktanya, sebagian dari uang yang mereka dapat ditawarkan kepada beberapa orang untuk merahasiakan kasus ini. Bukan begitu, para pangeran? Perkataan Jegal membuat Pias dan Todris terkejut. Mereka panik seketika. Jegal melanjutkan, "Para bangsawan yang memimpin kebusukan ini dan putri yang memusnahkannya. Siapa yang sebenarnya mempermalukan nama Emilia?" Pias pun menyela dan berkata, "Ini konspirasi. Beraninya kau berkata seperti ini kepada keluarga kerajaan?" Todris menggebrak meja dan berkata juga, "Benar, semua yang Jalang itu lakukan hanya membunuh. Tak ada saksi yang bersaksi untuknya pun." Lalu ada seseorang yang berkata, "Apa kau meminta saksi?" Terlihat langkah kaki seseorang yang memasuki ruangan tersebut. "Ini Tuan Albert, kesatria baja. Apa yang Tuan Albert lakukan di sini?" Albert dia berkata, "Aku harap kalian mendengar suara di luar." Terdengar para rakyat yang berkata, "Putri, bebaskan dia. Bebaskan sang putri. Bebaskan sang putri." Teriak para warga dan rakyat di luar kerajaan. "Putri tak bersalah. Putri, putri." Jegal melanjutkan, "Untuk membuktikan putri tak bersalah, semua orang ini berkumpul. Apa kau ingat yang kukatakan? Naik tahta." Putri yang mendengar itu dia pun menoleh. "Hah? Apa yang kau katakan?" "Bertanggung jawablah atas apa yang telah kau mulai. Menjadi ratu, jalan penebusan dosamu." Putri pun merespon, "Signatur Jegal, apa kau yang merencanakan semua ini?" Setelahnya terlihat beberapa bangsawan berlutut. Albert berkata sembari dia berlutut, "Kami bersumpah untuk melayani Putri Lorelei Emilia pada kehadiran semua orang di sini." Putri dia terharu. "Kenapa? Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang pembunuh." "Putri, putri, putri." Putri pun memandangi Jegal. Setelahnya Jegal dia menunduk. Putri yang melihat itu dia merasa hangat dan juga terharu. Dia pun tersenyum. Di sisi raja, dia juga tersenyum. Lalu dia berdiri dan berkata, "Kau tak lagi takut?" "Ya ayah," jawab Putri. "Seorang penguasa tak harus terlalu berbakat atau menjadi anak sulung. Mereka juga tak harus laki-laki. Tapi satu hal, mereka harus kuat. Melihat keseluruhan sepertinya kau yang terkuat di sini. Lorelei Emilia, ratu pertama Emilia."